Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Kalau kemarin kita berbicara tentang fa'il, tentu kita tidak akan lepas dengan pembahasan berikutnya, yaitu maf'ul bihi atau objek. Ya, ketika ada subjek, tentu dia akan ada objek dalam sebuah kalimat yang sempurna. Apa itu maf'ul bihi? Dalam definisi bahasa Arab, maf'ul bihi itu adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Isim mansub yang berharakat fathah yang terjadi padanya perbuatan fa'il. Ya, apapun yang dilakukan oleh subjek fa'il, kemudian hasil dari perbuatan itu, maka yang menjadi sasarannya disebut dengan maf'ul bihi atau objek. Sebagai contoh, kita lihat di sini. Syaddat talibu al-habla. Murid mengencangkan tali. Kalimat yang sempurna, ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ul. Ada kata kerja, ada subjek, kemudian ada objek. Kalau kita lihat syaddat talibu al-habla di sini, kita bisa mengidentifikasi bahwa yang menjadi objek dari kalimat ini adalah tali, yaitu al-habla. Karena yang melakukannya adalah talib, pekerjaannya adalah syadda, mengencangkan, kemudian objeknya adalah al-habla. Berikutnya, tawatil bintu ats-tsauba, yang artinya anak perempuan melipat pakaian. Di sini sama, yang menjadi objeknya adalah ats-tsauba, ya. Karena yang melakukan adalah al-bintu sebagai subjek, pekerjaannya adalah tawat, yaitu melipat, dan ats-tsauba ini sebagai objek. Berikutnya akala dzi'bu al-kharufa, serigala memangsa domba. Jelas domba ini sebagai maf'ul bihi, sebagai objeknya. Yanalu sabiqu jaizatan, peserta lomba mendapatkan piala. Jaizatan sebagai maf'ul bihi. Akala Muhammadun ar-ruzza, Muhammad makan nasi. Kemudian syariba Ahmadu al-ma'a, Ahmad minum air. Inilah yang disebut dengan maf'ul bihi, yaitu objek. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan dari contoh-contoh tadi. Yang pertama adalah maf'ul bihi atau objek dalam bahasa Arab itu adalah yang terkena pekerjaan. Sama seperti bahasa-bahasa yang lain, ya. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia yang terkena pekerjaan itu adalah objek, maka dalam bahasa Arab istilahnya adalah al-maf'ul bihi. Yang kedua, kesimpulannya adalah maf'ul bihi biasanya terdapat pada akhir kalimat. Sama seperti bahasa Indonesia. Biasanya objek berada di akhir kalimat. Contoh misalkan murid mengencangkan tali, maka di akhir kalimat tali itu merupakan adalah objek. Dalam bahasa Arab sama posisinya, bahwa objek maf'ul bihi itu berada di akhir kalimat. Sebagai contoh misalkan syaddat talibu al-habla ini yang terakhir kalimatnya adalah al-habla, maka inilah yang disebut dengan objek. Seperti yang lain adalah akala Muhammadun ar-ruzza. Ar-ruzza di akhir kalimat, dan ini juga disebut sebagai objek atau al-maf'ul bihi. Baik, yang terakhir, maf'ul bihi selalu berharokat mansub atau fathah. Contoh dari maf'ul bihi atau salah satu ciri dari maf'ul bihi itu adalah berharokat fathah. Kita lihat maf'ul bihi di sini berharokat fathah, al-habla, bukan hablu, bukan habli. Kemudian ar-ruzza, bukan ar-ruzzu, bukan ar-ruzzi, karena dia posisinya sebagai objek yang menjadi sasaran dari sebuah perbuatan. Dia berharokat mansub atau berharokat fathah. Baik, kita latihan. Misalkan istakhrijil maf'ul bihi minal jumal atiyah, keluarkan maf'ul bihi atau objek dari kalimat-kalimat berikut. Contoh misalkan mazzaqa al-ghulamu al-waraqa, anak itu merobek kertas. Jelas, kalau kita lihat dari kesimpulan di awal bahwa maf'ul bihi itu berada di akhir kata dan dia berharokat fathah, maka ini adalah maf'ul bihi. Terlebih lagi dia sebagai objek, karena anak merobek kertas, berarti kertasnya yang menjadi objek, yaitu al-waraqa. Kemudian halabatil fatatu al-baqarata, ya. Anak perempuan itu memerah susu sapi. Al-baqarata ini menjadi objeknya. Aiqadhar ra'du an-naima, guntur membangunkan orang tidur. An-naima ini sebagai objek.
Akalal himaru al-fula. Keledai makan kacang. Al-fula ini sebagai objek. Kemudian sona'an najjaru kursiyan. Tukang kayu membuat kursi. Kursiyan ini juga sebagai objek. Tabakhatil mar'atu at-ta'ama. Perempuan itu memasak makanan. Ini semua adalah objek atau maf'ul bihi dengan 3 ketentuan tadi. Semuanya ini sebagai yang dijadikan sebagai sasaran dalam sebuah pekerjaan. Kemudian dia berada di akhir kalimat, dan kemudian dari segi harokatnya semua berharokat fathah atau berharokat mansuf. Latihan kedua, da' maf'ulan bihi munasiban li kulli jumlatin min al-jumal atiyah. Buatlah maf'ul bihi objek yang sesuai dengan kalimat berikut. Ini contohnya mudah, ya. Kalau kita lihat akalal qittu as-samaka. Ini sama, ya. Semua ini juga contoh dari maf'ul bihi. Yazra'u al-fallahu az-zira'ata. Mazzaqal waladu al-waraqata. Ghasalatil mar'atu ath-thawba. Yanshurun najjaru al-khashaba. Ini juga disebut dengan al-maf'ul bihi yang menjadi sasaran, menjadi objek, yang sesungguhnya ini hampir sama dengan bahasa-bahasa yang lain. Namun dalam istilah bahasa Arab kita kenal dengan maf'ul bihi yang mempunyai ketentuan-ketentuan tersebut yang harusnya kita pelajari dengan baik, dan insya Allah ini mudah untuk dipahami karena memang bahasa Arab itu pada dasarnya adalah simple, mudah. Asal kita mau belajar, kemudian mau membuka buku-bukunya, kaidah-kaidahnya, insya Allah kita akan bisa belajar bahasa Arab dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan ketemu pada episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk belajar bahasa Arab. Wafaqanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.